Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Serintil. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun bagi Mbok Serintil, itu sudah lebih dari cukup, karena dia hanya hidup seorang diri. Mbok Serintil sering kelelahan karena umur yang sudah tua. Siang itu, Mbok Serintil melepas lelah pada sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Seandainya aku mempunyai seorang anak, tentunya pekerjaanku lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya, bagaimana pun mempunyai anak. Saat Mbok Serintil tengah melamun, tiba-tiba raksasa muncul di hadapannya. Mbok Serintil pun ketakutan, sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh badannya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan tiba. Woi perempuan tua, mana anakmu? Makannya sekarang. Anak? Aku tidak punya anak. Kamu jangan bohong. Aku tidak bohong. Jika kamu mau makan, makan sajalah aku. Kamu pasti pahit. Bawalah biji ini dan tanamnya di rumahmu. Jika sudah masak, petiklah timun itu dan dalamnya ada bayi. Rawatlah dia sampai berumur 6 tahun, aku akan kembali. Sekarang pergilah kau, perempuan tua. Baik. Mbok Serintil pun menerima kantung yang berisi biji itu, lalu pergi meninggalkan sang raksasa. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil mulai melaksanakan perintah raksasa. Mbok Serintil menanam biji itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari ia menyiram dan merawat kebun timunnya. Seiring waktu, tanaman itu tumbuh subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa, salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Mbok Serintil memberi perhatian khusus kepada timun emas itu. Timun-timun itu semakin hari semakin masak. Timun yang berwarna emas itu pun juga bertumbuh besar. Sudah waktunya membelah timun itu. Mbok Serintil akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia karena mendapat seorang anak perempuan yang sedang menangis di sana. Mbok Serintil senang sekali dan langsung mendekap bayi itu. Anak yang cantik ini, aku namakan engkau Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Mbok Serintil tidak hentinya bersyukur karena mempunyai anak yang berbakti seperti Timun Mas. Namun jika ia teringat dengan janjinya kepada raksasa jahat itu, ia menjadi sedih karena sebentar lagi usia Timun Mas adalah 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Serintil pun terbukti. Sang raksasa datang untuk menagih janjinya. Untungnya, saat raksasa datang, Timun Mas sedang di pasar untuk menjual timun hasil kebun. Sang raksasa marah karena di saat dia datang, Timun Mas tidak berada di sana. Wahai raksasa, Timun Mas masih kecil. Tolonglah enak kakinya untuk dimakan. Datang dah 2 tahun lagi ke sana. Pasti dia akan menjadi santapanmu yang besar. Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi. Mbok Serintil terus memikirkan nasib anaknya. Di saat dia tengah tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Serintil bertemu dengan seorang pertapa.
Wahai Bos Rintil, sebaiknya engkau berkata jujur kepada anakku Timun Mas itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Berulah segera Timun Mas menemuiku di atas gunung. Wahai anakku, Timun Mas, pergilah kamu ke rumah betapa itu belajar. Baiklah, Bu. Saat Mbok Serintil terbangun dari tidurnya, Mbok Serintil mengikuti ajaran pertapa dalam mimpinya. Dia menceritakan semuanya kepada Timun Mas tentang janjinya kepada raksasa. Timun Mas yang patuh segera menuruti perintah ibunya. Dia mencari rumah pertapa tersebut dan menceritakan semua kepadanya. Baik hati, aku Timun Mas datang menemuimu atas petunjuk mimpi ibuku semalam. Timun Mas yang cantik, ambillah 4 tongkang ini. Kamu tidak boleh membukanya kecuali kamu dalam keadaan bahaya. Setelah itu Timun Mas kembali ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, Timun Mas melihat raksasa yang terlihat marah sedang mendekati ibunya. Oh my god, raksasa itu menungguku. Hei raksasa yang jelek, janganlah engkau sakiti ibuku. Aku Timun Mas di sini. Mendengar suara Timun Mas, sang raksasa tersebut langsung berbalik arah ingin menangkap Timun Mas. Timun Mas segera berlari dan sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Dan Timun Mas mendengarkan pesan dari pertapa. Timun Mas, kamu dalam bahaya. Bukalah satu persatu kantong-kantong yang ada di tanganmu. Insya Allah isi kantong itu dapat menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu. Kantong yang pertama berisi biji timun. Timun Mas mulai menebarkan biji itu, dan dalam sekejap muncullah ladang timun yang luas dan berbuah. Perhatian sang raksasa pun mulai teralih. Dia pun memakan timun yang segar dan lupa kepada Timun Mas. Saat timun mulai habis, raksasa itu teringat dengan Timun Mas dan mengejarnya kembali. Sang raksasa pun semakin dekat. Timun Mas kembali menebarkan isi kantong yang kedua yang berisi jarum. Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Raksasa itu kesakitan, tetapi dia masih bisa lolos dari bambu itu. Timun Mas mulai gelisah, karena raksasa mulai berhasil menyusulnya. Lalu Timun Mas kembali menebarkan isi kantong yang ketiga yang berisikan garam. Dalam sekejap muncullah lautan yang luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kaki-kakinya yang terkena bambu mulai terasa perih. Tetapi raksasa tidak menyerah dan bertekad untuk tetap mengejar Timun Mas. Hanya tersisa 1 kantong yang terakhir, dan raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati Timun Mas, dia menangis dan memohon kepada Tuhan untuk melindunginya. Dia pun menebarkan isi kantong terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap, muncullah lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Dia terjun ke dalam lautan lumpur ganas dan segera tenggelam. Setelah kejadian tersebut, Timun Mas segera pulang ke rumahnya. Dan Mbok Serintil menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka akhirnya hidup bahagia. Kami dari pemain drama Timun Mas kelas 4B SDN 0005 mengucap marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Hore!